Akhirnya saya ketemu dengan mahasiswa kelas ini ya. Jadi bagi Anda yang mungkin di awal dulu mengira kelasnya dua terpisah, jadi kelas etika profesi dan isu kontemporer ini memang dibagi dua secara administratif, tapi dijalankan bersama-sama. Pak Andoyo menangani bagian etika profesi yang sudah selesai sampai UTS yang lalu, dan separuh keduanya itu topik isu-isu kontemporer dalam bidang teknik kelautan. Kita akan laksanakan dengan sejumlah kuliah dari para penyaji yang memahami isu-isu kontemporer ini ya. Jadi di kelautan ada 3 dosen baru yang baru selesai menyelesaikan program doktornya, akan kita undang ke sini. Hari ini Pak Ahmad, nanti minggu depan dan depannya lagi ada Pak Eko dan Pak Farid. Lalu kemudian ada mungkin 2 dari luar pembicara yang akan menyampaikan isu-isu terakhir termutakhir di bidang teknik kelautan. Lalu Anda sendiri akan ada tugas mengenai hal ini yang setelah semua kuliah tamu selesai akan dipresentasikan di antara Anda semua ya. Jadi penilaiannya untuk bagian kedua ini dari diskusi kelompok dan presentasinya. Begitu kurang lebih ya. Mungkin detailnya Bu Iski mau sekarang atau mau nanti disampaikan Bu Iski? Sebenarnya boleh Pak sekalian saja mungkin ya. Ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Mudah-mudahan masih semangat ya setelah UTS gitu ya. Jadi hari ini seperti yang Pak Ariel sampaikan bahwa kita akan ada materi isu-isu kontemporer, tapi bentuknya karena ini isu terkini, jadi mungkin setiap tahun juga akan memiliki materi yang berbeda ya, jadi tidak sama seperti tahun kemarin atau mungkin tahun depan juga kita akan mempunyai pembicara yang berbeda gitu ya. Jadi tugasnya kalian mohon memperhatikan apa aja isu-isu terkini yang akan disampaikan oleh pembicara-pembicara. Lalu nanti di akhir setelah selesai semua perkuliahan terkait isu-isu kontemporer ini, kita akan melakukan diskusi antar kelompok. Jadi teknisnya mungkin nanti kelompoknya orangnya belum kita bahas ya Pak Ril ya, tapi mungkin kita akan teknisnya adalah per kelompok gitu ya. Nanti per kelompok mungkin antara 10 orang lah, sekitar 10 orang satu kelompok, nanti akan memilih satu tema, satu topik yang sudah ada yang sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara yang ada di kuliah isu kontemporer ini. Nanti setelah ada temanya, kalian membuat bahan presentasi, kalian membuat opini, kalian membuat semacam pro dan kontra terkait isu-isu terkini ini dengan pemahaman yang kita miliki gitu ya, karena kalian sudah tingkat 4 gitu, jadi harusnya sudah sedikit paham terkait materi-materi di teknik lautan, lalu kita hubungkan dengan isu kontemporer, nanti kita lihat pro kontranya apa, kita diskusi, mungkin juga kita akan melakukan debat gitu antar kelompok. Nah nanti penilaiannya dari situ, jadi tolong disiapkan, mungkin kelompoknya bisa disiapkan sekarang Pak Ril atau nanti aja mungkin ya, di akhir saja begitu ya Pak ya. Nanti ditentukan kelompoknya, baru nanti membahas tentang isu-isu terkini, kita presentasi, kita diskusi, pro kontra seperti apa, debat seperti apa. Setelah itu selesai perkuliahan isu kontemporer. Mungkin itu dari saya Pak Ariel. Tidak ada UAS ya Bu ya berarti ya? Ya, tidak ada UAS. Jadi UAS-nya dari situ penilaiannya, betul. Oke, jadi penilaian akhir nanti digabung dengan yang dari Pak Andoyo. Tapi yang porsi ini hanya mengikuti kuliah, lalu membuat presentasi dan diskusi gitu ya Bu? Ya, betul. Oke, baik, kita mulai saja. Ini yang pembicara pertama kita, mungkin sebagian Anda sudah kenal, Pak Ahmad Mukhlis Firdaus. Saya sampaikan dulu CV beliau singkat ya. Beliau adalah alumni kelautan juga. 99 ya Pak? Betul Pak, S1-nya 99 Pak. 99, kemudian S2 juga masih di Kelautan ITB, dan baru saja menyelesaikan program doktor di Oxford ya, di Inggris, mengenai topik risetnya energi terbarukan dari laut ya, marine renewable energy, dan sejumlah hal lain yang tertulis di sini.
hari ini juga beliau akan menyampaikan kurang lebih tentang itu. Ada dilema di depannya rasanya di judul yang disampaikan kemarin. Jadi bagi Anda yang nanti akan menyajikan pro kontra, ini mungkin menarik isu-isunya ya. Itu saja dari saya untuk memulai. Jadi nanti Pak Ahmad silahkan, waktunya sih sepenuh jam kuliah ini sudah termasuk diskusinya ya, tanya jawab nanti. Jadi 2 jam itu kan resminya 1 jam 40 ya. Tapi kalau menarik silahkan saja diteruskan. Bu Iski, saya di tengah harus hilang, nanti nutupnya Bu Iski ya. Kalau Mangga Pak, mangga. lanjutan dengan tugas-tugas yang lain, jam 11 saya harus check out dari ini karena ada keperluan lain. Gitu. Ya, mangga Pak. Baik, Pak Ahmad, silakan. Terima kasih Pak Ariel, Bu Iski. Jadi judulnya saya sengaja ambil dilema penyediaan listrik dan energi terbarukan di Indonesia. Ini nggak related, nggak terlalu related sebenarnya sama ya saya diminta untuk jadi pemateri hari ini tuh sebenarnya karena saya baru pulang, tapi sebenarnya ini nggak ada related dengan riset saya. Tapi saya pikir ini baik untuk saya sampaikan karena tujuannya kita adalah membangun diskusi di sini. Saya juga jangan khawatir, di sini nggak ada sama sekali perhitungan nantinya, gitu, nggak ada sama sekali calculations, equation tuh nggak ada. Tapi yang akan saya coba bawakan di sini adalah apa sih masalahnya gitu. Jadi kalau kita di kalian kan udah tingkat 4 nih. Ini jadi salah satu pro kontra yang sebenarnya akan menarik untuk kita bicarakan nantinya. Apa sih sebenarnya masalahnya? Kenapa sih kita nggak bisa membangun sumber energi terbarukan? Dan kalau kalian, apalagi saya pernah juga di usia kalian gitu, pasti lagi menggebu-gebu kan mikirnya, wah pemerintah nih nggak bener nih. Kenapa sih nggak langsung aja semuanya diganti nih? Gitu, masih aja mengandalkan PLTU dan lain sebagainya. Gitu. Nah, saya coba bahas ini gitu. Jadi kalau kalian tertarik nanti untuk lebih berdiskusi dan sebagainya, kita bicara soal regulasi, soal realitas saat ini gitu dari perkembangan teknologinya gitu. Dan semua isu-isu finansial dan ekonomi di balik ini semua gitu. Silakan tanyakan nanti setelah paparan saya ini. Atau di tengah-tengah juga kalau kalian bertanya juga silakan aja interrupt saya. Oke, ini outline-nya gitu. Saya akan pertama ya mungkin saya yakin beberapa dari kalian sudah paham yang outline pertama ini karena apalagi yang sudah mengambil kuliah pengenalan energi laut dengan Pak Alam sebelumnya pasti sudah dibahas gitu. Coba saya pikir supaya sama frekuensinya saya coba bahas dulu ini gitu. Terus kita bicara tentang resource-nya kita gitu. Terus kita bicara nih. Ini bagian dilemanya gitu tentang expectation nasional. Ini bauran energi nasional kita. Ekspektasi dengan realitas seperti apa. Terus apa masalah kita gitu. Akses terhadap listrik kita seperti apa. Terus kita bicara soal price-nya nanti gitu. Bagaimana konsekuensinya dengan shifting teknologi energi terbarukan ini gitu, dari teknologi energi fosil ke energi terbarukan gitu, terhadap harga jual listrik atau harga bayar listrik yang kita ada yang modelnya ada single mode, ada dual mode gitu. Nanti tapi ini teknologi lah. Kalau kalian akan harusnya diberikan yang lebih detail ini di kuliah lainnya. Gitu. Karena kuliah ini tidak akan menjawab seperti itu. Saya juga cepat-cepat aja di bagian ini gitu. Nah, ini terus tidal stream gitu. Ada sampai saat ini masih banyak konsep, tapi melihat perkembangan terakhir ini kebanyakan berkembang itu adalah model yang seperti ini gitu. Semuanya horizontal axis gitu. Karena memang secara ada banyak keuntungan gitu. Karena kita bisa kontrol pitch-nya sehingga gaya yang bekerja pada turbinnya juga bisa dikontrol pada saat yang sama. Nah, ini juga dipengaruhi oleh perkembangan dari wind turbine saat ini yang hampir semuanya adalah horizontal axis turbin. Gitu. Jadi semua pasang surut tidal stream juga mengikuti perkembangan tersebut. Oke, ada lagi gelombang. Gitu. Gelombang itu di mana ya seperti yang kalau kalian sudah mengambil mekanika gelombang harusnya kalian cukup paham gitu. Yang ditransmit oleh gelombang itu kan adalah energinya. Nah, energinya yang kita capture. Terus ini juga kita pasti sudah belajar gitu. Kebanyakan gelombang terjadi akibat angin gitu. Terus angin yang mensuplai energi untuk membentuk gelombang tersebut gitu. Jadi
must be faster than the wave speed, jadi kecepatan gelombang akan lebih lambat dibanding kecepatan angin gitu. Terus ada fetch, terus ada duration gitu. Kalau pernah menghitung hindcasting pasti udah sangat hafal lah ini soal ini. Tapi di saat yang sama gitu ada hal-hal lain yang sebenarnya cukup penting kita lihat, ada kondisi dia ripples gitu. Jadi benar-benar kita ada benar-benar mencari di mana yang fully developed sea gitu. Jadi di sinilah energinya itu dimanfaatkan menjadi listrik biasanya. Nah, sebenarnya cukup besar gitu. Kalau bisa dikatakan dari seluruh dunia, dari seluruh energi laut gitu, salah satu resource paling besar itu adalah dari energi gelombang gitu. Cuman sayangnya gitu, sampai saat ini sulit untuk membuat membangun suatu pembangkit yang reliable gitu. Kebanyakan pembangkit akhirnya terpaksa harus diistirahatkan karena ini kan struktur yang dibangun di perairan yang sangat ekstrim gitu. Sehingga dia sangat rentan terhadap kegagalan struktur yang mengakibatkan seluruh sistemnya biasanya sangat mahal gitu. Ini yang paling sukses sepanjang sejarah sebenarnya Pelamis ini. Cuman pada saat ini terpaksa harus diistirahatkan gitu karena memang dia lebih banyak butuh maintenance dibanding dengan dia bisa beroperasinya gitu. Nah, sehingga banyak sekarang yang terpikir itu adalah membuat yang versi teknologi yang jauh lebih sederhana sehingga moving part-nya tidak banyak gitu. Biaya maintenance-nya jauh lebih murah. Oke, ada lagi salah satu yang sebenarnya paling besar itu adalah OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion. Ini kalau saya selalu dikatakan di forum-forum diskusi energi terbarukan dari laut selalu bilang ini feature energi dari laut. Karena kelebihannya dibanding dengan yang tipe energi lain itu adalah masalah intermittency. Intermittent itu dia kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak gitu. Kalau OTEC itu dia selalu ada gitu. Jadi capacity faktornya bisa paling tinggi nih dibanding seluruh teknologi energi terbarukan, bahkan termasuk yang PLTA, photovoltaik dan sebagainya. Nah, ya ini Ocean Thermal Energy Conversion gitu. Mungkin yang sudah ngambil pengenalan energi laut tahu gitu, itu memanfaatkan perbedaan suhu antara yang ada di permukaan dan di dasar perairan. Ini dia air yang dingin di bawah permukaan laut ini di laut dalam ini dibawa ke permukaan, dipertemukan dengan air yang panas, kemudian ini dipakai untuk menggerakkan turbin. Jadi kira-kira konsep seperti itu. Nah, air yang dinginnya diambil gitu, terus kemudian prosesnya menggunakan amonia gitu, pakai kondensor gitu. Nanti dia akan terjadi akan terjadi gaya yang bisa menggerakkan turbin. Nah, kelebihannya gitu dari OTEC ini dia menghasilkan karena air dari laut dalam ini ketika dibawa ke permukaan dia akan membawa semua banyak sekali material, banyak sekali mineral ini dibutuhkan oleh fitoplankton karena itu jadi makanannya fitoplankton, sehingga fitoplankton jadi bisa banyak di daerah permukaan dan jadi ketika fitoplankton banyak, ikan-ikan kecil juga jadi punya banyak sumber makanan gitu, demikian seterusnya, rantai makanannya terjadi. Sehingga bisa dikatakan OTEC ini kita bisa membangun semacam artificial upwelling gitu. Di mana kondisi ini menguntungkan untuk dunia perikanan, untuk produksi perikanan di satu kawasan. Sehingga dia bukan hanya sekedar memproduksi energi, tapi dia memberikan benefit di sana. Belum lagi ada benefit dari fresh water yang bisa didapatkan akibat proses kondensasi. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah solar wind gitu. Jadi ini salah satu yang jadi primadona di negara-negara Eropa saat ini. Banyak sekali pembangunan. Jadi kalau kalian ini kalau berdiri kalau di Inggris, kalau kalian main ke Inggris, datang ke Brighton gitu. Di pinggir pantai Brighton tuh kalau kita lihat ke offshore gitu, bentuknya akan seperti ini. Dia mereka sudah banyak sekali membangun pembangkit listrik dari tenaga angin yang ditempatkan di offshore gitu. Nah, efisiensi di offshore ini akan jauh lebih baik dibanding dengan ketika dia dibangun di darat gitu. Jadi seperti ini sebenarnya. Ketika dia di laut gitu, disrupsi dari semua geometri, pepohonan, bangunan gitu yang ada di darat ini tidak terjadi gitu. Sehingga
si energinya benar-benar jauh lebih besar gitu. Jadi undisturbed jadinya ketika dia dibangun di laut. Nah, ada lagi ini sebenarnya masih baru berkembang gitu. Salah satunya adalah floating solar panel gitu, yang dipasang di laut gitu seperti ini. Ini juga salah satu yang jadi future prospect dari pembangunan energi bersih, terutama untuk Indonesia di masa depan. Nah, kita bicara resource gitu. Jadi kebetulan tahun 2014 saya terlibat untuk menyusun satu buku namanya Potensi Energi Laut Indonesia. Nah, itu ada beberapa potensi ada 3 potensi sebenarnya yang kita petakan waktu itu. Potensi energi arus laut yang tadi stream tadi gitu, terus gelombang dan juga otek tadi gitu. Ini gelombang dan otek. Nah, besar potensi energi laut kita tuh besar sekali sebenarnya. Bisa dibayangkan itu adalah 60 gigawatt totalnya gitu. Sementara kapasitas seluruh Indonesia nih, kapasitas pembangkit seluruh Indonesia itu baik itu batu bara, baik itu gas, baik itu yang diesel gitu. Itu kalau di total itu hanya sekitar 64 gigawatt gitu. Artinya kalau ini bisa gitu, kita setidaknya bisa sangat mengurangi ketergantungan kita pada energi fosil. Nah, ya, tapi ini di atas kertas gitu. Kalau di atas kertas Indonesia tuh punya banyak sekali potensi gitu untuk energi laut gitu. Karena Indonesia adalah negara kepulauan gitu ya. Jadi secara otomatis kita juga punya banyak sekali potensi energi lautnya. Nah, ini dan sekarang ini juga sudah ada beberapa proyek yang lagi jalan gitu. Kalau teman-teman mengikuti di sini ada 2 sebenarnya yang cukup sering dibahas di forum-forum itu adalah yang pembangunan rencana pembangunan di Lombok, di Selat Lombok di daerah sini itu dilakukan oleh SBS Internasional dan menggunakan turbin Atlantis gitu, dan juga yang ada di Larantuka gitu, yang akan membangun tidal bridge di sana. Nah, ini terus terang permasalahan utamanya banyak sekali teknologi yang dipasarkan sekarang itu masih belum punya technological readiness level. Jadi ini nantilah. Jadi saya khawatir ini terlalu banyak memberikan informasi yang saya juga harus jelaskan nantinya. Jadi permasalahan utamanya adalah masalah konsepnya gitu. Konsepnya masih belum clear yang pertama. Terus ketakutan pemerintah gitu karena secara politik kan ketika proyek ini terhenti di tengah jalan gitu, ini akan jadi presiden buruk bagi pemerintah yang berkuasa sekarang. Sehingga ada kecenderungan sikap kehati-hatian yang berlebihan jadinya ketika rencana banyak sekali proposal gitu dari para turbin developer untuk memasang turbinnya di salah satu perairan kita dengan kerjasama PPA gitu. PPA itu nanti saya juga jelaskan Power Purchase Agreement gitu, di mana kita ada semacam kerjasama antara biasanya PLN yang ditunjuk oleh pemerintah dengan IPP, Independent Power Producer, jadi atau para produsen energi independen. Nah, kontraknya akan seperti apa? Kontraknya karena di Indonesia kita menganut rezim fixed price, gitu. Jadi kita akan bicara soal tarif, gitu. Tarifnya berapa persen dari BPP dan sebagainya. Biasanya itu tuh aturan dari kontraknya. Nah, keengganan pemerintah itu juga bisa dipahami, gitu. Karena pertama ini teknologinya relatif baru. Terus kita tuh termasuk negara yang cukup ketat untuk mengontrol supply dan demand dari konsumsi listrik kita gitu. Artinya setiap kali kita mau merencanakan pembangunan pembangkit apapun gitu, itu harus dikaji dulu di yang namanya rencana penyediaan perencana RPTUL, gitu, rencana penyediaan tenaga umum listrik. Ini RPTUL ini cukup panjang pembahasannya, jadi harus dibalance gitu. Kalau kita ternyata tidak ada penambahan demand, berarti harus bicara ada pembangkit yang harus ditutup dan sebagainya. Nah ini yang jadi hambatan gitu untuk pengembangan energi laut Indonesia. Nah ini kalau lihat dari Lombok gitu kan jadi pasti kita akan lihatnya kenapa sih 750 juta dolar gitu ditolak sama pemerintah gitu. Alasannya bukan demikian gitu. Alasannya masalahnya ketika ini sudah jadi PPA gitu, berapapun yang dihasilkan oleh pembangkit di sana sesuai dengan
selama dia masih di range gitu perjanjian kontraknya, misalnya perjanjian kontraknya setahun dia sekitar 60 gigawatt hour. Artinya itu total yang harus dibeli oleh pemerintah gitu, melalui PLN gitu, dengan harga yang sudah ditentukan di awal. Nah, ketika tidak ada penyerapan di pasar gitu, tentu saja ini akan jadi masalah gitu, akan terjadi pemborosan dan lain sebagainya. Karena tidak ada yang menggunakannya, dan saat ini permasalahan utamanya tidak ada mekanisme storage dari energi gitu. Jadi ketika energinya tidak dimanfaatkan, ya udah dia terbuang, jadi energi yang terbuang secara sia-sia. Nah, ini konsep tidal bridge gitu. Ya ini juga masih terkatung-katung gitu proyek mereka gitu, meskipun di awal sudah mulai membicarakan masalah kontrak PPA gitu. Mereka mengikut dari yang saya tahu gitu, dari developernya, mereka merasa kesulitan dengan keengganan pemerintah untuk menandatangani PPA dengan mereka. Gitu. Tapi alasannya saya sangat pahami gitu. Proven konsepnya masih belum clear gitu. Terus mereka masih belum bisa mencapai TRL 9 gitu. Nah, itunya yang mungkin akan jadi panjang sekali gitu. Tapi di sisi lain gitu, pemerintah juga tidak bisa secara cepat memutuskan gitu. Ini mau jalan atau tidak proyeknya. Jadi sampai sekarang masih terkatung-katung proyek ini jadinya. Nah, potensi OTEK itu juga besar gitu. Di Indonesia itu bisa dikatakan kita tuh adalah lokasi di mana OTEK adalah daerah yang satu-satunya daerah di dunia di mana potensi OTEK-nya paling tinggi gitu di dunia. Cuman permasalahan utamanya OTEK ini masih sangat mahal gitu, sehingga harga jual listrik pun nanti itu akan sangat tidak akan bisa bersaing dengan energi fosil. Nah, belum lagi ada regulasi yang sebenarnya mengikat kita gitu untuk bisa berapa harga jual listrik di pasaran. Nah, wind juga sama gitu saat ini gitu. Nah, unfortunately gitu, meskipun ini adalah teknologi yang paling berkembang saat ini, di mana harga jual listriknya bisa sangat murah dan bisa bersaing dengan energi fosil, mungkin bisa dikatakan hampir satu-satunya energi terbarukan dari laut yang bisa bersaing langsung dengan fosil itu adalah wind gitu, kalau dipasang di offshore. Tapi masalahnya gitu, kita nggak punya banyak lokasi potensial gitu. Lokasi potensial itu kecil-kecil gitu. Coba kita bandingkan dengan lokasi di sini atau di Australia gitu. Nah, itu mereka punya jauh lebih besar dan jauh lebih banyak gitu. Nah, sementara di Indonesia tidak demikian. Ini juga fotovoltaik gitu. Fotovoltaik kita tuh nggak juga sama gitu. Permasalahan utama dari fotovoltaik, kita punya daerah yang cukup besar sebenarnya di daerah sini. Cuman kan untuk bisa memanfaatkan energi solar PV ini kan butuh lahan yang sangat luas. Gitu. Nah, lahan luas ini konsekuensinya ada dua gitu. Ada masalah dari pembebasan lahan, pasti biasanya hampir semua proyek infrastruktur pasti masalah pertama yang akan dihadapi adalah masalah pembebasan lahan. Tidak jarang proyek-proyek infrastruktur di Indonesia gagal hanya karena pembebasan lahannya tidak selesai. Nah, masalah berikutnya gitu, terkadang dia akan bentrok dengan pemanfaatan lahan gitu. Misalnya kalau bisa kalian bayangkan gitu, kalau kalian bangun di satu daerah di Jawa di sini gitu, di mana hutannya udah sangat sedikit gitu, lokasi terbuka di saat itu yang bisa dimanfaatkan, yang potensial ternyata adalah daerah, misalnya di daerah mangrove atau di daerah hutan, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Yang akan dilakukan adalah penebangan terpaksa gitu, kalau untuk mendapatkan lahan. Nah, ini yang mengakibatkan gitu, kita tuh sebenarnya bisa mengusulkan bagaimana kalau di laut kita tidak ada masalah dengan lahan. Tapi itu dia ada konsekuensinya. Konsekuensinya ada cost infrastruktur yang lebih banyak, lebih tinggi. Nah, sekarang kan tinggal kita lihat gitu, harga lahan dengan harga biaya infrastrukturnya tadi gitu, akibat dia harus dibangun di atas perairan, itu berapa, kompensasinya gimana gitu, sama tidak, atau lebih mahal atau lebih murah gitu. Itu yang jadi pertimbangan-pertimbangan untuk membangun pembangkit untuk pembangkit dari solar panel. Nah, ini bagian dilemanya sebenarnya. Nah, kita bicara soal bauran. Jadi bauran energi nasional itu adalah komposisi yang direncanakan oleh pemerintah. Kalau produksi listrik sesuai dengan kebutuhan kita saat ini gitu, itu kita akan dapatkan dari mana saja. Nah, ini kalau tahun 2015 ini semuanya masih didominasi oleh energi fosil gitu. Ini kita bisa lihat hanya 5% dari EBT gitu yang bisa kita hasilkan. Nah, sementara kebutuhan kita itu tidak selalu terus dari tahun ke tahun gitu di Indonesia ini selalu bertambah. Nah,
rencana untuk mengikuti Paris Agreement dan sebagainya atau COP 21 dulu gitu. Kita sudah meratifikasi dan mengatakan di tahun 2025 gitu 23% dari bauran energi nasional kita akan dari EBT. Nah, ini pertanyaan besar gitu. Dari mana kita bisa dapat EBT 23% gitu? Sehingga saat ini kita untuk mencapai 5% aja sudah susah banget itu mempertahankan gitu. Ada peningkatan gitu dari 2015 ke 2019 aja terjadi kenaikan dari 5% ke 9% gitu dari total bauran energi nasional gitu. Tapi untuk mencapai 23% sepertinya masih jauh ininya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah ini minyak bumi gitu. Minyak bumi itu besar sekali di kita sekarang gitu. Artinya ada banyak sekali PLTD yang tenaga diesel itu yang masih beroperasi, yang sudah tua, sudah tidak efisien lagi, itu masih dioperasikan. Nah, ini dia kenyataannya seperti ini kan, kenaikannya itu cuma dari 5% tadi yang di tahun 2015 sampai ke 9% gitu. Nah, sementara kita masih ada bahkan bisa dibayangkan minyak bumi kita masih gunakan gitu. PLTD yang udah mulai ditinggalkan oleh banyak negara karena dia tidak efisien, apalagi harga minyaknya jadi lebih sekarang volatilitas harga minyak itu sangat luar biasa gitu. Naik turunnya harga minyak tadi gitu. Mengakibatkan orang akhirnya agak banyak negara yang memutuskan untuk mempensiunkan semua PLTD-nya. Nah, kita total tuh bisa sampai 2 gigawatt capacity itu energi listrik kita disuplai dari PLTD yang tersebar di banyak daerah di Indonesia. Tapi di sisi lain itu juga, makanya saya katakan dilema. Tapi di sisi lain itu nggak ada lagi langkah lain yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita menuju pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia di daerah di yang pulau-pulau di banyak lokasi di perairan Indonesia, mereka tidak punya opsi lain gitu karena tidak mungkin mereka membangun PLTU di sana gitu karena penduduknya tidak banyak. Mereka tidak mungkin atau sumber energi terbarukannya tidak ada. Boro-boro mereka bisa punya energi laut yang masih masih di tahapan awal gitu ya, maturitas listriknya, maturity kedewasaan teknologinya masih jauh di bawah katakanlah seperti PLTA gitu. PLTA yang sudah cukup lama gitu. Itu kan tidak mungkin kita punya pembangkit sumber energi bersih di banyak lokasi, terutama di pulau-pulau kecil tadi. Mau tidak mau, mereka tetap akan mengandalkan energi dari dieselnya. PLTD yang sudah cukup tua itu tadi. Nah, ini yang mengakibatkan susah sekali kita menurunkan gitu bayangkan gitu dari tahun 2015 ke 2019 gitu, meskipun kita sudah punya komitmen COP, mempensiunkan ini pun itu kesulitan gitu. Konsekuensinya kita naikin batu bara dulu baru ini bisa dipensiunkan. Ini kondisi yang ada saat ini di Indonesia. Nah, apalagi permasalahannya gitu. Kalau kita lihat ini saya sering banget bawa peta ini gitu, cuma untuk menunjukkan betapa beruntungnya kita yang tinggal di Jawa saat ini. Kalian bisa lihat itu Jawa itu terang sekali ya gitu. Ini NOAA Night Light ini kayak semacam exposure. Jadi di satelit itu mengcapture lampu yang ada di malam hari selama 1 tahun gitu. Jadi itu nanti dia semakin terang, berarti kan selama setahun itu dia selalu nyala di sana dan tidak terjadi pemadaman dan sebagainya gitu. Nah, kita bisa lihat gitu. Hanya Jawa yang terus-menerus terang di sini. Ada beberapa daerah yang cukup terang di sini gitu, tapi kita bisa lihat gitu. Saudara-saudara kita di Papua, bahkan Sumatera yang notabene salah satu pulau dengan populasi terbanyak di Indonesia itu gelap gitu. Nah, belum lagi yang ada di sini gitu. Nah, ini kita baru bicara soal akses terhadap listrik gitu. Ini kalau kalian lihat, tadi kan masalahnya kenapa sih gitu kompensasi dari pengalihan energi mempensiunkan PLTD tadi harus ditempuh dengan menambah kapasitas PLTU gitu, yang berasal dari batu bara. Kan sama ini kan gitu, sama-sama nggak bersih tuh energinya. Energi dari PLTD dia menghasilkan emisi karbon monoksida gitu. Demikian juga
TU, bahkan dia kadang-kadang kalau tidak prosesnya tidak cukup baik gitu, dia juga bisa menghasilkan timbal. Nah, dua-duanya adalah proses yang seperti seolah-olah kita tidak menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia, tapi malah memperburuknya dengan hanya mengganti energi diesel menjadi energi batu bara. Gitu. Nah, tapi kita lihat gitu, ini tahun 2014 gitu. Tahun 2014 yang lalu gitu rasio elektrifikasi kita tuh cuma 88%. Artinya ada 30 juta orang di Indonesia tuh nggak pernah lihat yang nama listrik itu seperti apa. Bisa dikatakan kalian nih bisa kuliah online di sini gitu, terus begitu mati listrik itu mengeluh karena nggak bisa mencas HP-nya atau nggak bisa ngupdate status gitu. Ada banyak sekali orang-orang di sana yang bahkan untuk listrik pun mereka nggak bisa punya akses. Nah, 88% itu artinya 30 juta. 30 juta itu lumayan banyak loh. Orang yang nggak pernah punya akses listrik. Nah, terus itu tidak merata gitu. Bisa kita lihat di Jawa itu 80% ke atas sebenarnya. Rasio elektrifikasinya. Berarti ada daerah-daerah pelosok yang bahkan di Jawa sendiri itu pun yang tidak punya akses terhadap listrik. Jangan ini masalah pemerataan jadinya gitu. Nah, sementara di saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, di Papua, gitu, di Kepri ini, elektrifikasi rasionya itu rendah banget. Bisa dilihat ini di Papua itu cuma 45%. Orang di sana punya akses terhadap listrik. Artinya setengah dari penduduk di sini gitu nggak pernah lihat yang namanya listrik. Ini kan cukup apa ya? Cukup memprihatinkan buat kita. Di negara sebesar ini ternyata pemerataan pembangunan jadi isu utama. Gimana kita bicara soal teknologi 4.0, gimana kita bicara soal era disrupsi IoT dan lain sebagainya gitu. Sementara untuk untuk akses terhadap listrik aja kita masih bermasalah gitu. Kondisinya seperti itu. Nah, tapi memang ada perkembangan gitu. Di tahun 2019 gitu, akses terhadap rasio elektrifikasi kita atau elektrifikasi rasio kita naik sebenarnya dari 88 tuh ke 99% gitu. Artinya hanya sekitar 1% penduduk Indonesia yang tidak punya akses terhadap listrik. Bisa kalian lihat gitu, ada banyak daerah bahkan jadi 100 nih sekarang, Jawa Barat, Banten, Jakarta itu 100, Bali udah 100 gitu. Nah, ada Bangka Belitung jadi 100% gitu. Artinya hampir seluruh kawasan di sini udah 100% penduduknya punya akses terhadap listrik. Tapi kita juga harus lihat gitu, tidak semuanya demikian gitu. 1% memang 1% dari total penduduk Indonesia gitu. Tapi kalau Papua mereka ada 35% di sini di penduduk di sini tidak punya akses terhadap listrik. Ya ini memang tahun 2019 gitu. Saya belum lihat lagi angka di 2021 gitu apakah ada kenaikan gitu. Artinya dilema yang terjadi di awal itu adalah kita bicara soal pemerataan akses terhadap listrik. Nah, pemerataan ini tentu saja ada langkah yang perlu kita pikirkan gitu. Makanya tadi apakah ini langkah yang perlu diambil atau tidak gitu. Mana dulu yang kita mau ambil nih gitu. Kita mau mengganti sumber energi kita menjadi energi bersih atau kita ratakan dulu gitu akses terhadap listriknya. Karena permasalahan utamanya kalau kita mau ambil langkah ini sebagai negara ya kita bicara ya. Kalau kita mau ambil langkah, kita shifting dari energi fosil ke energi bersih gitu, anggaran kita nggak cukup gitu. Kalau kita melakukan dua-duanya, resource kita tidak cukup untuk bisa mencapai dua-duanya. Karena di saat yang sama gitu, teknologinya masih banyak yang membutuhkan harga dari teknologinya itu tadi masih cukup mahal saat ini gitu. Artinya untuk kita bicara tentang nilai jual dan sebagainya itu masih belum affordable bagi sebagian masyarakat Indonesia gitu. Orang kita naikin TDL aja sekarang ributnya satu negara kan gitu. Nah, gimana kita mau bicara soal mengganti sumber energi fosil kita ke energi bersih. Yang otomatis secara konsekuensinya ada dua gitu. Either subsidi pemerintah jadi bertambah gitu. Artinya kita membutuhkan pemasok income lain dari pajak atau sumber energi atau nilai tarif dasar listrik kita harus dinaikkan. Ini juga akan jadi bahasan di slide berikutnya nanti. Nah,
Ini baru electrification ratio. Kalau kita kembali ke NOAA Nightlight Map ini nggak lagi hanya masalah sekedar akses terhadap listrik gitu. Tapi reliability-nya, kehandalan dari listrik di sistem pembangkit di beberapa kawasan ini. Contoh sederhana gini, Bangka Belitung yang angkanya cukup tinggi tadi gitu. Tapi dia nggak reliable gitu. Nggak reliable-nya bagaimana gitu. Karena kejadian pemadaman di sini itu cukup sering gitu. Ada banyak daerah di Indonesia yang hari ini mati, hari ini nyala, besoknya harus mati gitu. Atau yang ada banyak daerah di Indonesia yang harus bisa nyala cuma 12 jam dalam sehari gitu. Dia 12 jam nyala atau 12 jam mati gitu. Nah, ini kondisinya gitu. Jadi bukan hanya sekedar orang tidak punya akses terhadap listrik, tapi juga masalah lainnya itu adalah ada listrik tapi dia tidak bisa diandalkan gitu. Kadang-kadang dia hari ini nyala, hari ini mati gitu. Bisa dibayangkan kalau kalian punya akses listrik seperti itu gitu di rumah kalian saat ini gitu. Bisa jadi kalian hari ini bisa Zoom, besoknya tidak bisa Zoom. Karena toh semua ini kan butuh listrik. Bisa atau kalian terpaksa melakukannya dengan sedemikian rupa supaya kalian bisa, oh ya besok ada Zoom tapi listrik mati. Semua perangkat kalian terpaksa charge dulu gitu sehingga kalian nanti cukup waktu untuk hanya sekedar mendengarkan Zoom melalui laptop kalian atau melalui handphone kalian. Tapi setelah itu kalian nggak bisa apa-apa lagi gitu karena biasanya lumayan menghabiskan baterai untuk melakukan conference call seperti ini. Nah, ini kondisi yang membuat dilema berikutnya gitu terhadap pemanfaatan energi dari laut Indonesia. Kita bicara soal akses terhadap listrik pertama tadi. Yang kedua kita bicara akses terhadap listrik yang reliable, yang bisa diandalkan. Nah, sementara di sisi lain resource-nya terbatas. Untuk bisa shifting, berarti ada anggaran negara yang harus benar-benar didedikasikan untuk membangun pembangkit-pembangkit dari sumber energi bersih tadi. Nah, jadi pertanyaannya pasti yang mana dulu yang mau kita keluarkan? Ibarat kita tinggal di ibarat kalian punya allowance bulanan gitu dari orang tua kalian gitu. Nah, kalian tahu gitu, ini ada berapa persen untuk bayar kosan, berapa persen untuk bayar intinya belanja rutin kalian, berapa bayar makan, transport dan sebagainya, itu belanja rutin. Mungkin ada sisa sedikit nih kalau yang tadi bayar rutin tadi bisa dihemat-hemat gitu. Nah, ketika ada sisa sedikit ini kalian tentu akan bisa, kalian ternyata punya dua kebutuhan gitu. Kalian harus beli handphone atau untuk memperbaiki laptop, bisa kayak gitu. Nah, itu kan kalian mau tidak mau harus milih salah satu gitu. Nah, demikian juga dengan sistem penganggaran di negara. Nah, mau tidak mau gitu. Sistem budgeting kita mau tidak mau memaksa kita untuk harus bisa memilih salah satu. Nah, pada saat ini yang terpaksa dipilih adalah pemerataan akses listrik tersebut yang pertama. Nah, tahapan berikutnya yang menurut saya pasti yang akan dikerjakan itu adalah reliability. Di mana produksi listrik itu tadi harus lebih tinggi kapasitas produksi listrik, kemampuan kapasitas produksi listrik kita harus lebih tinggi dari demand puncak dari listrik tadi, sehingga pemadaman bergilir tidak diperlukan. Nah, cuma di sisi lain gitu yang harus kita catat, semua energi fosil itu dia butuh bahan bakar, itu jadi masalah. Sehingga ketika supply sistem logistik untuk menyuplai bahan bakarnya tadi ini terganggu atau tidak reliable, secara otomatis reliability dari pembangkit tadi juga tidak tercapai. Oke. Next, kita bicara salah satu yang cukup yang cukup menjadikan batu sandungan gitu untuk pengembangan energi listrik Indonesia itu adalah yang tadi saya sudah sampaikan, yang kita kenal sebagai BPP kalau di pembangkit tuh, biaya pokok pembangkit. Nah, biaya pokok pembangkit ini yang harus ditaati gitu oleh semua supplier energi gitu, mau apapun sumbernya. Karena teknologi dari laut ini belum mature gitu. Kita belum tahu resiko dan lain sebagainya ketika kita memasangnya di laut. Sehingga yang konsekuensinya harga jual dari listrik tersebut akan jadi sedikit lebih mahal dibanding dengan fosil. Nah, sementara di saat yang sama gitu, aturan kita tuh mengunci
harga jual energi listrik itu cuma boleh segini. Nah, contoh sederhana itu di Jakarta tuh sekitar Jawa lah, Jawa tuh hanya sekitar 6 sampai 7 sen US dollar per kilowatt hour yang bisa dijual. Nah, kalau ini harga jual listrik yang langsung ke konsumen. Jadi ini harga produksinya 6 sen, harga ininya dinaikin sedikit gitu. Ini mungkin jadi sekitar 7 sen. 6 sampai 7 sen juga gitu intinya. Jadi ada kenaikan sedikit dari harga jual di konsumen gitu. Nah, yang terjadi adalah sementara kalau kita lihat bandingkan dengan harga jual energi listrik di beberapa negara maju, yang mana bauran energi shifting mereka untuk energi bersih tadi jauh lebih baik dibanding kita, itu lebih tinggi gitu. UK itu price-nya itu sekitar 33 pound sterling per megawatt hour atau 33 sen pound sterling per megawatt hour. Kalau dikali 1,5 karena kan pound sterling ke US dollar itu sekitar 1,5, itu sekitar berapa ya? Itu sekitar 40 sampai 50 sen US dollar per kWh. Hampir 10 kali lipat daripada harga jual listrik di kita. Nah, ini juga sama. Nah, lalu apa yang membuat harga jual listrik mereka lebih tinggi? Ini contohnya kalau komposisi dari average power price per sen per kWh-nya yang ada di Jerman gitu. Ini kalian bisa lihat gitu. Teksnya banyak gitu. Sales-nya tuh cuma segini nih. Sama kita sebenarnya. Tapi dia ada teks di sini. Teksnya itu adalah teksnya ini yang dipakai oleh mereka untuk mensubsidi energi bersih tadi gitu. Yang bisa kita katakan ini di seluruh Eropa ya. Itu kita masih jauh lebih rendah harga jual listriknya. Tapi itu tadi konsekuensinya gitu. Tidak ada pemerintah yang cukup gegabah untuk mau tiba-tiba naikin TDL gitu di Indonesia. Dia pasti udah kehilangan popularitasnya. Sistem politik demokratis di kita itu tadi membuat hal seperti ini mau tidak mau akan terjadi gitu. Nah, atau kita bicara soal solusi nih salah satunya gitu. Ini yang terjadi di Cina gitu. Cina juga sama dengan kita, harga jual listriknya rendah. Artinya tidak lagi mengandalkan pada marketnya. Tapi pemerintah turun tangan untuk mensubsidinya. Artinya dia ngambil sektor pajak lain gitu. Jadi pajak tuh kadang-kadang kan kita suka nggak terasa tuh. Jadi ambil dari sektor pajak dari sektor lain gitu, itu disubsidi ke pembangkit listrik yang kayak offshore wind dan sebagainya, mountain solar PV gitu, distribut. Semuanya itu dia subsidi dengan harga yang cukup besar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ini mampu beroperasi. Nah, atau makanya ini cukup unik nih. Tapi permasalahan dari mensubsidi energi terbarukan ini mengakibatkan kita seperti membuat perkembangan teknologinya jadi melambat. Nah, sehingga ini jadi pertanyaan gitu. Sebenarnya langkah paling baik gitu untuk membuat shifting energi terbarukan ini gitu terjadi dari dari energi fosil ke energi bersih itu tadi, apa langkah terbaiknya secara kebijakan gitu? Apakah kita harus melakukan melepaskan tadi gitu. Kalau di Indonesia kan kita masih di fixed tarif ya. Jadi ada fit-in tarif gitu sebutannya. Fit-in tarif itu adalah tarif yang ditetapkan oleh pemerintah gitu untuk ini dijual ke negara. Ketika terjadi kenaikan gitu, misalnya kalau di fosil kan di energi fosil itu ketika terjadi kenaikan harga jual batu bara atau BBM gitu. Mau tidak mau harga nilai biaya yang dibutuhkan untuk membangkitkan energi listrik tadi akan naik juga gitu. Tapi karena ada aturan yang menunjukkan TDL itu tidak bisa naik semena-mena tanpa ada persetujuan dari DPR. Sehingga untuk menaikkan TDL itu biasanya diskusinya lumayan alot tuh di Badan Anggaran tuh biasanya. Sehingga pemerintah biasanya yang mereka lakukan adalah mereka men-top up gitu, kekurangan gitu dari biaya pokok pembangkit yang terjadi akibat kenaikan tadi gitu, kenaikan komoditas oil and gas tadi. Nah, itu artinya kita menganut rezim yang sama dengan Cina, kita mensubsidi gitu. Sementara gitu negara-negara seperti di Eropa, Amerika itu mereka
yang mereka lakukan adalah mereka biarkan market yang bekerja. Jadi tidak ada ini peran pemerintah. Tapi apa yang mereka buat untuk membantu energi energi fosil, mereka terapkan ini pajak-pajak ini tadi gitu. Ada pajak bisa lihat ya video teks itu cuma segini. Tapi pajaknya gede nih. Denmark itu termasuk yang paling besar pajaknya. Nah, pajaknya ini yang dia pakai untuk mensubsidi atau membailout dari bukan mensubsidi bentuknya. Pajak ini mereka bebaskan ketika sumber energinya dari energi bersih. Artinya tujuannya untuk apa? Untuk semuanya punya level ground, gitu. Level ground yang sama gitu. Jadi maksudnya karena kan konsep negara kapitalisme dengan konsep negara yang kita kalau negara Indonesia mirip lah dengan Cina, di mana negara punya kemampuan untuk mengintervensi pasar. Kita lebih cenderung ke sosialis gitu, dalam konteks ini. Ada konsep negara dalam konteks ini ya, dalam konteks energi market ya, karena beda-beda nanti itu kalau kalian cek satu-satu. Sementara konsep konsep yang seperti di Cina yang mereka lakukan adalah mereka subsidi gitu. Jadi menggunakan sistem seperti di Indonesia pakai feed-in tarif. Nah, sementara kalau di Eropa yang mereka lakukan adalah supaya level playground-nya sama itu maksudnya gini. Ini semua sumber energi ini tadi gitu yang apakah dia energi fosil atau dia energi terbarukan, dia diperbolehkan untuk compete satu sama lain. Karena kan pasarnya sistem di sana digerakkan oleh kompetisi. Tapi membuat kompetisinya itu jadi bisa berimbang gitu. Maka diterapkanlah pajak tadi untuk energi-energi fosil gitu. Ada carbon tax di sana gitu, bukan hanya sekedar pajak-pajak yang umum berlaku di semua kegiatan ekonomi ya. Tapi di sana ada pajak-pajak tambahan lah yang mereka kenakan bagi pembangkitan listrik dari fosil. Nah, yang ini mengakibatkan gitu ketika dia naik gitu harga jual listrik di sana itu jadi bisa lukratif untuk atau bisa menguntungkan untuk sumber energi terbarukan. Gitu. Nah, oke, mungkin di sana lalu apa yang jadi masalah lagi gitu? Masalah lagi cara pandang kita untuk perizinan usaha pembangkit listrik itu cukup panjang gitu. Jadi kayak Indonesia adalah mungkin saya nggak tahu, mungkin hanya satu dari sedikit negara, mungkin kita satu dari beberapa negara yang menerapkan monopoli dalam penjualan listrik. Jadi kalau kita itu semua listrik itu yang berhak menjual listrik ke masyarakat itu hanya PLN, kecuali untuk wilayah kerja tertentu atau Wilker. Nah, artinya semua IPP gitu, Independent Power Producer tadi, dia harus bekerja sama dengan PLN untuk bisa menjual listriknya. Tapi keuntungannya adalah PLN memang disupport oleh pemerintah gitu. Ketika dia terpaksa harus menjual listrik lebih murah dibanding dengan listrik yang dia beli. Ada kelebihan dan kekurangannya lah. Tapi ada satu hal yang sebenarnya yang masih jadi batu sandungan terhadap perkembangan energi bersih di Indonesia adalah mekanisme perizinan. Gitu. Mekanisme perizinan yang cukup panjang gitu, kita tuh butuh banyak sekali izin gitu dalam untuk membangun pembangkit. Jadi mindset-nya itu masih mindset ini energi fosil gitu. Jadi energi fosil, jadi dia harus buktikan ini itu dan lain sebagainya, sehingga izin-izin yang sehingga belum ketika kalian misalnya kalian punya dana, punya investor gitu untuk membangun pembangkit listrik di satu kawasan. Itu kalian butuh setahun sendiri hanya untuk mengurus izinnya saja. Nah, ini yang sebenarnya jadi permasalahan gitu di Indonesia gitu. Udah ya biasanya kalau ketika semua perizinan itu rumit, itu sangat rentan dengan yang namanya pungli gitu. Itu di semua negara begitu tuh rule of thumb-nya. Jadi begitu izin itu susah banget gitu. Pasti mau tidak mau gitu pelaku bisnis itu tidak akan mengambil jalan pintas dengan cara menyuap dan lain sebagainya. Nah, proses yang panjang ini sebenarnya jadi hambatan yang cukup signifikan untuk pengembangan energi bersih di Indonesia. Ini kriteria-kriteria untuk tenaga. Memang ada perkembangannya. Jadi pemerintah
sekarang kebetulan cukup cukup aware gitu. Kalau banyak sekali aturan-aturan di masa lalu itu tadi yang cenderung jadinya malah jadi penghambat untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Meskipun awalnya di idenya itu adalah untuk mengontrol pembangkit-pembangkit ini supaya tidak membahayakan orang di sekitarnya, tidak membahayakan lingkungan dan sebagainya, sehingga perizinan itu dibikin sangat ketat sekali. Sehingga nanti diharapkan monitoringnya juga bisa cukup ketat. Nah, sayangnya mekanisme perizinan yang ketat itu tadi gitu tidak bisa diskriminatif juga. Maksudnya ini diskriminatif dalam kondisi positif, dalam konteks positif ya. Tidak bisa diskriminatif dengan membebaskan PLT pembangkit listrik dari sumber energi bersih bisa membypass semua prosedural pengurusan izin yang cukup panjang di Indonesia. Tanpa adanya semacam perubahan regulasi dan sebagainya. Nah, untuk perubahan regulasi itu mekanisme politiknya juga cukup alot gitu. Karena ada banyak kepentingan yang akan bermain ketika kita bicara regulasi untuk tadi gitu. Bisa dibayangkan kalau kalian pengusaha batu baru, pasti kalian nggak mau adanya semacam penganak emasan gitu, sumber energi lain gitu. Sementara di saat yang sama gitu, kalian yang investasi awalnya besar-besaran masih belum balik nih gitu. Nah, yang pasti kalau kalian punya orang di pemerintahan atau punya orang di DPR dan sebagainya, kalian akan lakukan segala cara untuk mendorong orang itu supaya kritis dia terhadap pembangunan regulasi untuk pembuatan regulasi mengenai energi laut gitu, atau energi terbarukan lah secara umum. Nah, ini contohnya ya. Jadi kemarin kebetulan ini ada beberapa diskusi yang menurut saya cukup menarik. Ini sebenarnya tulisannya gini. Jadi ada Permen SDM tahun 2017, tahun nomor 50 tahun 2017 itu mensyaratkan kontrak IPP tadi gitu, Independent Power Producer itu harus dijalani dengan mekanisme BOT namanya, atau Build, Own, Operate, and Transfer. Apa yang jadi kendalanya? Kendalanya adalah kewajiban untuk mentransfer semua fasilitas tadi ke pemerintah. Nah, jadi ketika misalnya kalian habis masalah PPA 25 tahun gitu, pembangkit itu tidak lagi milik swasta, tapi jadi milik pemerintah. Sementara beberapa pembangkit di contoh sederhananya fotovoltaik. Fotovoltaik itu usia solar panel itu kan cuma 25 tahun. Sementara aturan kita mensyaratkan maksimum PPA yang bisa diberikan oleh pemerintah. PPA itu Power Purchase Agreement, di mana perjanjian kerjasama gitu, perjanjian persetujuan akan membeli listrik dari si IPP tadi gitu. Berapapun yang mereka hasilkan selama di bawah kapasitas yang sudah dituangkan dalam perjanjian. Nah, lamanya PPA itu secara aturan itu maksimum cuma 30 tahun. Nah, apa yang jadi permasalahan dari ini? PPA 30 tahun itu termasuk pendek untuk renewable energy. Karena biasanya kadang-kadang untuk bisa membuat suatu proyek itu layak secara finansial, proyek infrastruktur, yang dilakukan adalah masa kerjasamanya itu diperpanjang. Makanya kalau kalian lihat gitu proses kerjasama infrastruktur di bidang infrastruktur lain, misalnya pelabuhan gitu, itu bisa sampai 79 tahun, bisa sampai 100 tahun gitu, hanya untuk membuat si pelabuhan tersebut layak. Jadi dia tinggal bayar fee konsesi ke pemerintah per tahunnya berapa gitu, dan itu diperhitungkan sedemikian rupa sehingga dia menjadi menarik bagi investor swasta. Nah, sementara kalau konteksnya ini PPA ini mungkin PPA masih bisa banyak pelaku industri ini akan comply. Tapi yang jadi permasalahan utamanya tadi gitu, ada beberapa hal tadi gitu, ada BPP kita yang cukup rendah gitu. Dan aturan juga mengharuskan si produsen energi tadi gitu untuk bisa menjual listriknya sesuai dengan harga BPP yang sudah ditetapkan. Sementara harga BPP itu mindsetnya masih energi fosil gitu. Jadi harga energi fosil yang ada saat ini. Bisa dibayangkan tadi ada teknologi baru yang harus masuk gitu, dan dia harus compete dengan harga yang ada. Karena teknologi baru biasanya dia akan penuh trial and error di awal gitu, akan ada kegagalan sistem nanti pasti dalam operasionalnya, sehingga mau tidak mau mereka akan
membutuhkan harga jual yang lebih tinggi gitu. Sementara aturan kita sudah mengunci nih gitu. BPP itu hanya boleh nilai jual listrik hanya boleh hanya boleh sekitar 85% di atas BPP. Namun pada kenyataannya ketika perjanjian kerjasama atau perjanjian pembelian listrik tadi dituangkan, tetap saja acuannya tetap akan ke BPP. Tidak akan sulit. Rasanya belum ada sampai sekarang adanya kontrak kerjasama gitu, di mana biaya pokok biaya jual listrik itu tadi gitu yang dituangkan dalam kerjasama tersebut masih di bawah BPP. Ya, nah ini tadi paling lama itu angka paling lama adalah 30 tahun gitu. Nah ini yang jadi salah satunya itu adalah build on and operate and transfer. Transfernya artinya dia harus balikin ke pemerintah. Nah untuk sementara beberapa teknologi itu usia layannya hanya di sekitar 25 tahun gitu. Solar panel misalnya, paling lama itu solar panel itu harus diganti setelah 25 tahun. Nah, setelah 25 tahun mereka ganti, sementara kan ini harus dalam kondisi baik gitu, pada akhir masa PPE atau dalam kondisi operable gitu. Nah, ketika dia harus transfer gitu, artinya dia harus bangun lagi yang baru gitu. Artinya dalam perhitungan finansial dia gitu. Kalau kalian belajar ekonomi rekayasa, pasti kalian tahu gitu. Ada perhitungan berapa lama break even point mereka, berapa lama return period dari investasi mereka gitu. Nah, itu kan jadi concern para investor kan untuk mau menginvestasikan dana yang mereka miliki di salah satu sektor pembangunan infrastruktur apapun, termasuk di energi bersih. Nah, karena ada kewajiban transfer ini mengakibatkan gitu, perhitungan capex atau capital expenditure atau biaya pembangunannya tadi menjadi double gitu, karena dia di akhir masa kontrak dia dengan pemerintah dia harus bangun gitu, si pembangkit itu dalam kondisi baru gitu. Sementara harga jual listriknya di saat yang sama juga rendah gitu. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan gitu. Tapi apa poin pentingnya gitu di sini adalah karena kalian pasti akan setelah kalian lulus nanti kalian tidak hanya ya mungkin ada banyak atau beberapa dari kalian mungkin akan tertarik terjun ke politik gitu misalnya. Kalian bisa bayangkan gitu dilemanya seperti apa gitu ketika kalian menjadi orang yang membuat peraturan. Nah, misalnya tadi gitu, kalau kalian mengatakan saya pro energi bersih, gitu. Otomatis ketika orang mengatakan kalau kamu pro energi bersih, berarti kamu pro kenaikan harga TDL. Nah, sebagai politisi itu bukan hal yang baik gitu. Ketika kalian bilang ya kalau saya naik nanti harga TDL-nya naik gitu. Itu otomatis kalian tidak ada yang milih gitu. Kan kita bicara bagaimana makanya kebanyakan politisi itu menjanjikan hal-hal yang sebenarnya nggak bisa, yang secara ini tidak mungkin itu dipenuhi gitu, tapi itu menyenangkan buat publik. Mungkin demikian. Saya pikir akan lebih baik kalau kita prosesnya diskusi di sini. Mungkin begitu Bu Iski, saya kembalikan ke Bu Iski. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Penjelasannya cukup menarik ya. Kita berbicara tentang listrik di mana kita, apalagi saya misalnya di Bandung ya, tiap hari mungkin pemadaman paling setahun sekali gitu ya Pak Ahmad ya, atau mungkin setahun 2 kali gitu ya. Sedangkan ternyata di luar sana masih banyak sekali yang kekurangan listrik. Terima kasih Pak Ahmad atas penjelasannya. Yang ada pertanyaan mungkin dari mahasiswa-mahasiswa di sini? Ya, silakan Ahmad. Halo Pak Ahmad, kenalin saya Ahmad Hidayatullah. Ya. Saya tadi tertarik dengan salah satu hal poin di mana disebutkan TRL 9 itu jadi suatu standar atau kebiasaan di pemerintah. Nah, itu pertanyaan saya, kalau misalnya kita sebagai perusahaan swasta baru lalu mau mendevelop proyek sama BUMN atau kementerian, nah itu sebenarnya TRL yang perlu kita siapkan tuh perlu sampai 9 nggak sih Pak? Karena kan kalau 9 berarti sudah pernah diimplementasikan sebelumnya. Nah, tapi kalau misalnya kita TRL-nya misalnya di level 7, di mana konsepnya udah proven dan udah terjalankan di tempat lain, secara lab kita juga udah bisa, kita cara mau increase TRL kita sendiri dengan dapat dana dari pemerintah buat sekalian develop proyeknya gitu. Apakah itu possible gitu? Itu possible, tapi bentuk proyeknya namanya pilot project.
kalian tidak bisa ikut di tadi gitu di mix di bauran energi nasional gitu. Nah, kan permasalahan utamanya itu tadi kalau untuk energi laut itu rata-rata yang punya TRL 9 itu adalah pembangkit listrik yang dari luar negeri lah. Dalam negeri kita kan masih di skala lab TRL-nya juga masih paling tinggi 3 sampai 5 gitu. Apa namanya? Kalau dalam konteks kita punya TRL sampai 7 dan itu udah proven sampai 7, itu pemerintah masih punya skema sebenarnya untuk apa namanya? Memberikan pilot project ke kita gitu. Tapi ya itu dia gitu. Kalian harus mau tidak mau harus mengikuti prosesnya. Prosesnya maksudnya di sini kalian tidak bisa langsung jual listrik besar. Ada aturan yang membatasi listrik yang bisa dijual itu adalah sekitar 50 megawatt kapasitasnya ya. Nah, yang bisa 10 megawatt gitu. Sehingga tidak perlu kalian tidak masuk di RPTUL nanti gitu. RPTUL itu rencana penyediaan tenaga umum listrik nasional gitu. Jadi RPTUL itu yang apa namanya? Di mana si listrik itu tadi sudah diperhitungkan sedemikian rupa gitu, berapa demand-nya dan berapa yang harus diproduksi gitu. Itu kan di RPTUL. Tapi kalau untuk TRL 7 itu masih jalan tuh di pilot project. Artinya kalian bisa bahkan itu udah bisa masuk grid ya. Nah, grid itu dibuat yang nggak paham tentang ketenaga listrikan. Grid itu adalah kalau kita bicara listrik itu kan bentuknya networking ya. Jadi kayak listrik di pembangkit di seluruh Jawa ini terkoneksi satu sama lain gitu. Begitu ada kebutuhan di Jawa Timur, bisa jadi pembangkit dari Jawa Barat yang mensuplai listrik di sana. Nah, kalau kita pilot project itu udah bisa masuk grid gitu. Cuma kelemahannya dia tidak mungkin bisa lebih besar daripada batasan kapasitas yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Mungkin begitu Ahmad jawabannya. Oke, baik Pak. Saya boleh nanya lanjutan nggak Pak terkait hal ini? Berarti kalau buat TRL yang pada level tertentu itu ada skema-skema tertentu dari pemerintah ya yang disediakan. Terus Ya, kalau misalnya kita mau buat ngekomersialisasi listrik itu ada batasannya. Itu batasannya di bawah satu perusahaan, di bawah satu company kayak gitu Pak. Berarti lisensi. Ya, oke. Saya langsung jawab aja Bu Rizky ya. Ya, mangga Pak. Jadi gini, kalau tadi gitu, kalau di bawah, kalau untuk pilot project gitu, artinya kan kita nggak mengikuti. Artinya gini, bedanya gini, kalau pilot project bentuknya, kalian nggak jualan listrik, tapi kalian jualan infrastrukturnya. Kalian dibangun, itu dibeli oleh pemerintah. Jadi beli putus bentuknya. Tapi kalau jualan listrik gitu, artinya kalian menjalankan bisnisnya. Nah, menjalankan bisnisnya berarti kalian ada kontrak selama 30 tahun gitu. Infrastrukturnya kalian yang danai, kalian yang punya, kalian yang kalian hanya mengutip biaya yang dari produksi kalian gitu. Jadi misalnya di tiap hari ini Ahmad pembangkitnya menghasilkan 10 megawatt hour gitu. 10 megawatt hour dikali berapa perjanjiannya, bisa di sekitar 7 sen, 10 megawatt dikali 7 sen betul sekitar 7 juta US dollar gitu per hari yang kalian hasilkan gitu. Apa kalian dibayar gitu. Nah, ini kan jadi ini hanya bisa dicapai kalau kalian PPA gitu. PPA itu Power Purchase Agreement. Ada PJBL gitu, perjanjian jual beli listrik gitu, ke PLN gitu selama masa waktu tertentu gitu. Tapi kalau di bawah itu bentuknya biasanya beli putus gitu. Beli putus tuh kalian bangun gitu, pemerintah beli seluruhnya. Kalian nggak mikir lagi tuh kalian mengatur cash flow-nya supaya ini balik modal dan sebagainya. Intinya berapapun yang kalian hasilkan plus keuntungan perusahaan kalian itu kalian jual. Nah, ada lagi yang di tahapan riset gitu. Di tahapan riset itu seperti ini. Kalian tinggal kerja, kalian punya konsep dan ide gitu, kalian jualan gitu, tapi bentuknya grant. Kalian dikasih gitu, ada nggak ada barangnya nanti ya udah bagian dari ini aja, bagian dari uang yang hilang gitu. Jadi istilahnya bakar uang lah pemerintah. Jadi bentuknya dikasih bantuan untuk pengembangan teknologinya yang mungkin kalian hanya disyaratkan untuk memberikan laporan, tidak dalam bentuk ini. Tapi ya begitu kan itu yang tercederai hanya kredibilitas kalian gitu. Pemerintah ngeluarin uang, kalian nggak ngasih produk apapun. Jadi ada 3 step itu tadi gitu. Yang TRL di bawah 5 gitu, mungkin tahapan pengembangan gitu. TRL 5 sampai 7 kalian bisa bentuknya pilot project gitu. Sehingga dalam waktu itu keuntungan buat kalian apa gitu.
bukan hanya sekedar keuntungan yang memang nggak banyak dan itu kan instantaneous gitu. Jadi kalian pada saat itu juga kalian dapat uang. Tapi kalian kan bisa amati gitu. Itu ketika itu dioperasikan gitu, berapa lama dia gagal? Masalahnya akan muncul di mana? Apa yang harus kalian perhatikan kalau kalian untuk ingin memperbaiki dan sehingga kalian bisa dapatkan status dia teknologi TRL 9 atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya TKT kan, tingkat kesiapan teknologi di tahapan komersial. Karena kalau udah komersial gitu artinya semua itu udah tanggung jawab kalian. Ketika dia nggak beroperasi dan sebagainya, kalian bisa didenda dan sebagainya. Nah kalau di pilot project nggak, mungkin begitu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Ahmad, terima kasih Pak Ahmad. Ada Ahmad dengan Pak Ahmad ya, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin Ahmad mau menyediakan yang mana? Ahmad mau membangun, mau yang lainnya? Apa mau jadi Pak? Kayaknya Kayaknya paling Pak. menarik di yang 7 ya Bu. Jadi buat kontraktor terus habis itu dilepas. Jadi kamu tidak mau bertanggung jawab sudah membangun Ahmad? Kan ada masa 6 bulan Bu buat pertanggung jawabannya. Oke, sip. Mudah-mudahan bisa terwujud beneran ya Ahmad ya. Ada lagi yang mau bertanya? Selain Ahmad? Halo teman-teman, adik-adik. Ada yang mau nanya gini? Ya, ada yang saya mau nanya. Nah, kalau nggak menarik ini, mestinya mungkin Pak Ahmad ada pertanyaan nih untuk teman-teman mahasiswa di sini. Kalau kayaknya nih mahasiswa di sini malu-malu ya sekarang, kayak anak kelautan kayaknya malu-malu gitu Pak Ahmad. Ada yang mau bertanya lagi atau mungkin mau jadi Pak gimana biar saya menjadi anggota partai politik tapi bisa dipilih gitu, harus menjanjikan apa Pak Ahmad kira-kira sebagai partai apa, saya mau jadi anggota partai politik tapi saya ingin dipilih gitu dengan apa, pilihan apa gitu Pak Ahmad yang bisa disediakan? Nggak ada Pak Ahmad. Partai energi gitu. Bikin partai baru ya Pak jadinya ya. Jadi kayaknya itu bukan suatu solusi ya Pak ya kalau misalnya mau jadi anggota partai politik gitu, karena memang harganya memang pasti lebih tinggi ya Pak ya. Ya, pasti lebih besar kebutuhan finansialnya, dananya. Jadi sulit ya Pak. Kalau gitu tahun berapa kita akan mencapai semua ini kira-kira Pak? Kan kalau menurut kesepakatan COP kan kita 2025 udah harus 24% dari energi terbarukan. Tapi ternyata sulit 4 tahun lagi. Ya, tinggal berapa tahun lagi tuh COP gitu. Kita udah ratifikasi kesepakatannya. Ya, betul. Nggak ada pertanyaan lagi yang lain? Ya, silakan Temi. Oke, makasih Bu buat kesempatannya. Saya ingin bertanya sih. Sejauh ini saya juga taunya kalau biasanya listrik produsen listrik di Indonesia gitu pasti kebanyakan masuk grid PLN gitu kan, jual listriknya. Nah, pengen tahu sih kenapa kita nggak juga ngembangin kayak konsep storage buat listriknya itu sendiri, biar kalau kita ada over capacity waktu produksi listriknya bisa disimpan gitu, nggak terbuang. Apakah ada peraturan tertentu yang mengikat kita harus on grid gitu, jadi nggak bisa di storage gitu listriknya Pak? Itu sih. Ini agak berbeda ya, Temi. Jadi antara on grid dengan off grid itu berbeda gini. Kalau on grid itu berarti kan semua on grid, off grid dan baterai. Ini pertanyaannya tapi menarik sebenarnya. On grid, off grid itu nggak related dengan storage sebenarnya. Karena gini, kalau kita membangun listrik itu kan fasilitas yang listriknya dan sebagainya yang kita lihat itu penyalur ke masyarakat itu dibangun oleh pemerintah. Kita numpang ke sana, kita masukin listrik kita di sana sesuai dengan kebutuhan sistemnya nanti ngebagi-bagi ke semua konsumennya. Nah, itu disebut on grid gitu. Jadi kita masuk ke jaringan listrik pemerintah. Ada yang namanya off grid gitu. Off grid itu biasanya di perusahaan-perusahaan besar, misalnya Freeport gitu. Freeport itu off grid ya. Dia bangkitkan sendiri, dia salurin sendiri gitu. Dia bangun instalasi penyalurnya gitu, kayak dari pembangkitnya ke masyarakatnya langsung ke pekerjanya, ke mes pekerjanya gitu.
Nah, itu off grid gitu. Dia yang membangun jaringan listriknya adalah swastanya. Gitu. Nah, itu off grid. Kalau aturan off grid mereka bebas gitu karena kan mereka untuk kebutuhan sendiri gitu. Tapi kalau mereka mau memanfaatkan jaringan listrik yang sudah disediakan oleh pemerintah, itu harus mengikuti aturan pemerintah. Itu yang kita sebut sebagai on grid. Lalu storage itu apa gitu? Storage itu bisa, kalau storage-nya mau masuk ke sistem on grid, berarti si storage-nya juga harus masuk on grid. Gitu. Nah, storage kan macam-macam gitu kan, bukan hanya sekedar baterai lithium yang kita kenal itu loh. Gitu. Storage itu ada banyak bentuknya. Ada yang modelnya hydro pump gitu. Jadi kayak air itu dipompa ke ketinggian tertentu, nanti begitu dia berlebih gitu, energi yang berlebih itu dipakai untuk memompa airnya naik ke atas ketinggian tertentu. Terus nanti begitu kita butuh listrik, airnya dipakai untuk dialirkan ke bawah dan dipakai untuk menggerakkan turbin. Nah, itu pakai hydropump, itu juga storage. Ada lagi yang modelnya pakai yang mechanical, dia kayak tower gitu bentuknya, tower crane. Tower crane itu dia di bawah itu ada banyak semacam batu yang dibangun yang dengan pemberat gitu. Nah, pemberat itu disusun ke atas gitu. Begitu dia ada kelebihan listrik, si crane itu jalan, bekerja, menyusun si batunya sampai ke atas. Nah, ketika dia butuh listrik gitu, si crane-nya itu cuma mengambil si batu tadi dipakai untuk menggerakkan turbinnya. Jadi cuma kayak modelnya proses reverse dan backward and forward gitu aja bentuknya. Tapi itu storage juga gitu. Energi yang dia pakai untuk ketika ada lebih dia pakai energinya untuk mengangkut batu itu ke atas. Ini gampangnya ya. Batu itu ke atas ketinggian tertentu. Ketika energinya dia butuh energi, dia pakai dia turunkan batu itu ke bawah sambil menggerakkan turbin yang tadi. Jadi kayak storage. Atau yang paling banyak dibicarakan orang sekarang adalah pakai hidrogen. Hidrogen itu energi yang dibutuhkan untuk untuk memecahkan H2O jadi hidrogen itu sama besarnya dengan energi yang akan diproduksi oleh hidrogennya. Nah, jadi ide yang paling besar sekarang, yang paling banyak itu adalah ketika dia ini bisa off grid, on grid kan. Tapi kalau yang tadi kalau hydropump yang pakai mechanical gitu, dia harus masuk ke sistem di on gridnya. Kalau dia mau off grid, berarti dia hanya untuk supply kawasan di off gridnya tadi. Gitu. Nah, sementara kalau yang hidrogen tadi dia punya kelebihan karena dia bisa ditransfer, bisa ditransport, jadi sama kayak lithium lah bentuknya. Kan kalau hidrogen kan bisa jadi bahan bakar kapal, bahan bakar mobil bahkan gitu. Nah, itu keuntungan hidrogen. Jadi itu paling sekarang yang paling banyak dilirik orang gitu untuk energi storage. Cuma masalahnya di Indonesia itu bukan masalah aturan yang membatasi kita, tapi masalah produksinya. Satu-satunya daerah yang pernah surplus energi itu di Jawa sekarang. Itu pun kita belum siap memang secara infrastruktur. Belum. Makanya kemarin kalau kalian pernah googling itu ada rencana membangun namanya upper Cisokan gitu. Itu membangun si hydropump tadi gitu. Jadi si air dibikin kolam di atas bukit gitu. Nanti begitu kelebihan listrik itu dipompa ke atas bukit tadi, baru nanti ketika kita butuh listrik gitu, ketika dia produksinya permintaan lebih banyak dibanding dengan yang bisa diproduksi, dia akan memproduksi listrik. Ya lebih karena kita telat memulainya. Gitu. Karena kemarin gitu, makanya tadi saya lihatin dari rasio elektrifikasi. Gitu. Kita hanya 88% itu tahun 2015 loh. 80% rasio elektrifikasi kita. Belum lagi ada banyak daerah yang bahkan termasuk di Jawa itu nggak reliable gitu. Listriknya nggak nyala sepanjang hari dan sepanjang tahun seperti yang kita rasakan sekarang gitu. Itu kendalanya di kita. Mungkin begitu tadi. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan kamu tadi. Sudah terima cukup. kasih. Sampai bengong gitu Temi. Kayaknya shock gitu. Sama mungkin jadi penasaran kalau tadi kan disebutin ada yang kayak hydropump sama yang mechanical. Nah, tapi kan itu buat power plant yang di darat gitu. Kalau di offshore gitu, apakah ada sistem yang seperti itu juga atau kayak gimana? Soalnya kalau saya ngebayanginnya kalau misalkan offshore wind turbine kan ya kalau lebih terus diapain kan tetap muter gitu si kincirnya. Atau ada nggak Pak? Mungkin itu sih tambahan. Ya, kalau offshore wind turbine kan yang kan ininya juga di darat kan. Penggunanya juga di darat.
manusianya hidup di darat kan, yang jadi konsumen dari energi yang dihasilkan oleh offshore wind turbine tadi ada di darat. Nah, dia sama aja sistemnya, dia masuk ke grid, dia berlebih gitu. Begitu ada berlebih, dia otomatis tuh menggerakkan si pompa tadi pakai hydropump. Jadi meskipun sumbernya dari listrik, baterainya bisa di mana aja. Bisa juga ditaruh di darat tuh. Karena intinya kan gitu tadi, dia masuk, dia kan dari offshore tadi dia masuk dulu ke grid. Nah, grid ini nanti yang kalau udah smart grid gitu, smart grid itu akan bisa menghitung gitu. Oh, di daerah ini butuh, daerah ini enggak gitu. Dia akan secara otomatis tuh membagi-bagi. Nah, begitu keseluruhannya ternyata sudah terbagi dan masih ada sisa, dia akan baru menyalurkan ke tadi storage tadi gitu, either hydropump gitu, either nanti pakai mechanical gitu, atau nanti di sebagian dibuat ke hidrogen gitu. Nah, kalau yang tadi yang kaitannya sama offshore juga gitu. Jadi salah satu ide nih yang di Australia gitu, karena sekarang kan yang jadi yang krisis listrik itu kan Singapura. Singapura tuh lagi nyari klien gitu, dia lagi nyari produsen listrik gitu yang berlebih dari beberapa negara di sekitarnya. Nah, salah satu yang punya potensi itu sebenarnya Australia. Jadi mereka bahkan berencana gitu untuk membangun si offshore wind turbine yang nggak masuk ke grid. Jadi cuma murni dari offshore wind turbine langsung produksi hidrogen. Itu yang ditransport langsung. Jadi nggak lagi dia tidak lagi difungsikan sebagai penyuplai listrik langsung ke konsumen gitu. Tapi dia dipakai untuk memproduksi listrik untuk memproduksi baterai gitu. Kira-kira begitu. Oke, cukup. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Temi, terima kasih Pak Ahmad. Ada lagi mungkin yang belum bertanya? Sudah cukup jelas? Penjelasan dari Pak Ahmad sudah cukup jelas, sudah tidak ada pertanyaan apa gitu yang penasaran terkait energi, terkait listrik. Bu, saya mau nanya, Bu. Oke, silakan. Evan. Ya, kenalin Pak, saya Evan. Ya, saya Pak. mau gini Pak nanya. Kan saya dengar ada teman saya juga yang meneliti solar panel kan. Terus saya jadi penasaran Pak, emang kalau misalnya lunar panel gitu Pak, bulan, ada nggak sih Pak energi yang bisa dimanfaatin? Gitu Pak. Ini kepikiran aja Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, saya nggak tahu kalau lunar panel ya, kan kalau solar panel itu kan dari panjang radiasi, irradiation namanya. Jadi panjang gelombang yang kan kalau bulan itu kan cuma mantulkan cahaya dari matahari. Sumber cahayanya juga cuma dari matahari gitu. Saya nggak tahu apakah bisa itu dimanfaatkan jadi listrik gitu. Tapi pada saat ini teknologi yang kita punya itu baru dari solar panel. Gitu. Mungkin begitu. Oke, makasih Pak. Terima kasih Evan. Ya mungkin kepikiran ya supaya bisa di-convert mungkinnya dari solar panel ke lunar panel gitu ya Evan ya. Tapi sih beberapa sedikit ya Pak Ahmad, mungkin saya juga waktu itu pernah melihat beberapa ada yang membahas lunar panel, tapi saya juga nggak tahu itu apakah sekedar jokes aja gitu atau memang benar-benar ada gitu. Karena waktu itu lunar panel our future energy katanya gitu, dan saya nggak baca cukup banyak sih itu, cuman ya mungkin bisa diteliti mungkin ya Pak Ahmad nanti ke depannya. Iya. Saya nggak tahu terus terang. Bisa jadi Iya, nanti iya, kayak takutnya kayak pernah dengar kasus Blue Energy kan? Iya, iya. Blue Energy itu dulu kan murni gitu proses penipuan gitu. Iya. Sayangnya yang ditipu adalah presiden gitu. Jadi yang satu negara gitu. Ya bisa, saya nggak tahu gitu. Kalau lunar panel saya nggak tahu, belum pernah dengar juga bahkan. Ya, ya, oke, baik. Terima kasih Evan. Ada lagi pertanyaan? 1, 2, 3. Sudah tidak ada pertanyaan. Ya. Yang terakhir kayaknya boleh. Oke, mangga Audrey. Jadi mau nanya aja sih, kira-kira kalau misalnya dalam waktu dekat kan nih, yang ada di sini kayaknya udah pada tingkat akhir ya Pak. Dalam waktu dekat tuh kira-kira ketersediaan lapangan pekerjaannya itu bisa menampung nggak ya buat teman-teman yang berminat di renewable energy, atau kalau misalnya belum kira-kira harus nunggu berapa tahun ini gitu Pak. Terima kasih. Itu udah mulai ya kayaknya. Jadi saya berapa kali itu ngobrol sama teman-teman saya yang tadinya di oil and gas, sekarang untuk shifting gitu. Jadi membuat kayak McDermott gitu. Kemarin berapa kali proyeknya mereka itu adalah bangun sistem gearbox yang buat wind turbine yang untuk di Eropa.
Dan kalau di Eropa sendiri sekarang perusahaan-perusahaan yang apa namanya yang ininya besar itu adalah perusahaan-perusahaan yang itu yang bangun wind turbine. Kalian bisa Google nggak itu Dong Energy yang tadinya bikin produksi ya perusahaan oil and gas itu udah pelan-pelan tuh mereka mau pindah tuh dari oil and gas company gitu yang membangun infrastrukturnya kontraktor oil and gas gitu menjadi kontraktor untuk wind turbine gitu contohnya. Itu banyak banget lah itu. Artinya ini kita kan selalu lagging aja kan Indonesia itu. Jadi begitu ini udah jadi hal yang biasa di negara-negara lain baru kita pelan-pelan menuju sana. Nah, ini masalah waktu aja gitu. Kalian akan lihat nanti gitu. Fabrication di Indonesia itu pelan-pelan akan mulai menerima kontrak untuk bangun propeller gitu misalnya, blade turbine gitu atau monopile gitu untuk wind turbine gitu. Itu pelan-pelan aja tuh nanti gitu. Ini masalahnya bukan lagi masalah oil and gas itu bukan lagi masalah sekedar environment gitu. Karena ini masalah orang agak malas dengan volatility-nya gitu. Volatility itu kan dia naik turun kan harganya. Nah, sementara renewable energy itu kan nggak ada bahan bakar. Operational itu nggak ada. Biaya operasional itu bayar orang. Selama orang dan itu orang pun masih bisa digantikan dengan ini gitu. Dengan dengan sistem AI gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi operation otomatis dia hampir bisa dikatakan zero itunya. Yang mahal memang maintenance gitu. Nah, maintenance ini kan juga lagi-lagi itu bagian dari kontraktor itu kan. Misalnya ada kontraktor, saya ingat salah satu teman saya itu bukan perusahaan yang ininya core bisnisnya itu hanya membersihkan solar panel. Karena gitu membersihkan solar panel itu lumayan loh. Karena kan itu kalian harus cuci itu apalagi kalau taruhnya di darat itu dia berdebu itu harus dicuci. Kalau nggak dia efisiensinya rendah. Nah, yang dia hanya mengembangkan teknologi mencuci solar panel pakai drone. Kan kalau ada solar panel wind farm gitu kan gede banget gitu. Ya udah dia bangun drone-nya gede gitu, nanti dia disemprot dan sebagainya. Mekanisme kayak pencuci mobil biasa sebenarnya. Kalian semprot pakai deterjen gitu terus nanti diinikan gitu supaya si debunya turun ke bawah. Nah, itu banyak banget gitu. Nanti bentuk bisnisnya saya sih nggak lihat ada limitnya ya gitu di sana gitu. Mungkin demikian, Audrey. Boleh minta izin buat bikin follow up question nggak, Bu? Kenapa? Gimana? Ada pertanyaan tambahan. Boleh, silakan. Oke. Itu kan tadi terkait wind sama solar energy. Kalau terkhusus buat tidal turbine nih Pak, kira-kira gimana? Ya, itu karena Audrey mau tesisnya ini. Jadi sekarang itu ada lagi mungkin akan ada saya nggak tahu nih. Kita lihat aja nanti pidatonya Presiden di COP26 ya di Glasgow. Tapi Indonesia itu sudah punya rencana untuk membangun pembangkit. Either itu pilot project atau langsung PPA. Saya belum tahu nanti ini akan kemana ininya. Tapi kalau direct order dari Kemenko Marves itu clear kemarin. Kebetulan saya ikut rapatnya. Dan itu bikin kalang kabut lumayan banyak orang di bawah lah gitu untuk segera bikin kontrak PPA gitu. Padahal mereka tadinya reluctant tuh untuk kontrak PPA dengan energi dari tidal turbine. Karena alasannya pertama gitu, memang kadang-kadang cukup masuk akal gitu. Mereka reluctant untuk tanda tangan PPA-nya karena nilai jual listrik yang ditawarkan di negosiasi itu mereka cukup mahal. Gitu. Mereka masih minta dari tiga kali BPP. BPP itu biaya pokok pembangkit. Lagi-lagi saya harus ini kan. Biaya pokok pembangkit di sana mungkin sekitar 10 sen gitu. Dia minta harga jualnya 30 sen gitu. Nah, otomatis ketika pembahasan di anggaran di Dewan, di DPR itu pasti langsung bentah gitu. Nah, sementara aturan per sekarang gitu. Nah, ada aturan baru yang memberikan ruang boleh di atas BPP tapi hanya 85% gitu. Nah, artinya sekarang semua sistem pembangkit tidal turbine yang lagi menyusun proposal itu tinggal menghitung ulang berapa biaya capex-nya. Karena kan yang besar itu cuma capex kan. Operasional itu rendah tuh biasanya. Capex dan maintenance gitu. Nah, tinggal mereka menghitung ulang bagaimana bisa membuat maintenance dan capital expenditure mereka murah sehingga mereka bisa comply dengan syarat aturan BPP tadi gitu. Artinya undang-undang udah membolehkan nih sekarang di atas BPP. Tapi memang masih belum ideal ya, karena hanya dibatasi geraknya di
85% di atas BPP. Mungkin demikian. Nah, permasalahannya kan karena kita sistem fix tarif gitu, itu membuat kita nggak punya flexibility untuk membuat subsidi gitu, membuat bailout dan sebagainya. Ini Farid kebetulan tadi nambahin informasi ke saya, kalau di Amerika tuh contohnya adalah sistem tax cut gitu. Jadi tadi yang saya contohkan tadi yang yang di komposisi harga jual listrik yang ada di Eropa tadi gitu. Mereka kan ada tax besar tuh. Jadi untuk renewable energy gitu, skema pajak tadi itu mereka hilangkan gitu. Tapi begitu kamu menghasilkan listrik dari fosil gitu, kamu akan kena pajak tadi yang harganya sama dengan harga biaya pembangkit tadi gitu, biaya pokok pembangkitnya. Nah, kalau di Amerika bahkan mereka punya, tapi ini tergantung state-nya ya Farid ya, tergantung negara bagiannya nih pasti gitu. Kalau negara bagiannya pro sama renewable energy, setiap konsumen itu nanti akan dapat potongan pajak tuh. Bukan hanya sekedar jadi bukan hanya sekedar ke pembangkitnya, tapi juga pada konsumen gitu, berlaku juga. Mungkin gitu. Begitu Audrey itunya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih juga Bu Iski buat kesempatannya. Sama Pak Farid mungkin ada yang mau ditambahkan? Bu Iski udah lengkap kayaknya. Oh, sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih teman-teman sudah ikut serta dalam kegiatan ini. Mungkin kita cukupkan saja sampai di sini karena waktunya sudah sebentar lagi juga kita 11.40 ya Pak Ahmad, biasanya jadi 1 jam 40 menit gitu ya waktu kita. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu kita akhir sampai di sini, tapi mungkin kalau masih ada pertanyaan bisa di email ke Pak Ahmad, mungkin ya bisa langsung kontak Pak Ahmad untuk nanya-nanya, atau misalnya saya pengen tugas akhir terkait energi gitu ya, silahkan langsung dihubungi Pak Ahmad, mumpung belum banyak yang booking. Sudah banyak yang booking ya Pak Ahmad ya? Sudah ditutup? udah full Bu. Oh, sudah full. Jadi kalau mungkin kalau tahun depan jangan ditunda-tunda. Baik, masih ada beberapa dosen lain yang tersedia gitu. Oke, mungkin saya akhiri di sini. Terima kasih Pak Ahmad atas kesediaannya untuk mengisi kuliah hari ini. Terima kasih juga teman-teman sudah ikut berpartisipasi, sudah melakukan diskusi, tanya jawab gitu ya. Mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita masih dalam kondisi pandemi, tolong jaga kesehatannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan tidak ada kekurangan satu apapun untuk bertemu di minggu depan ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu, masih Pak. Sama-sama. Mm-hmm.